Kembali lagi kita di Ngeteh Pagi, ngobrol sama Teteh di pagi hari. Kita masih ngobrolin tentang Natariksa. Ini adalah minuman penunda rasa lapar yang segarnya itu hingga menembus angkasa. Waduh, luar biasa sekali. Nah, sekarang bersama Kak Iden dan juga Kak Malik kita akan ngobrolin tentang promosi dan konsep desainnya nih ya. Jadi menarik sekali yang tadi saya lihat bahwa desain-desainnya itu dibuat sangat unik dan dibuat untuk menarik perhatian lebih ke anak-anak gitu ya. Karena memang ini pangsa pasarnya banyaknya anak-anak ya, walaupun orang dewasa juga ingin menikmati silakan-silakan aja gitu ya. Nah, boleh cerita nggak tentang konsep desainnya? Siapa ke Kang Malik? Mangga. Ya, jadi konsep desain yang kita usung ini emang benar-benar untuk anak-anak gitu ya, sehingga kita menciptakan karakter di setiap rasa yang disediakan oleh Natariksa seperti itu. Dan selain karakter-karakter itu tadi, di dalam kemasan botol Natariksa juga itu terdapat ada ilmu pengetahuan mengenai alam gitu ya, mengenai alam semesta, mengenai luar angkasa seperti itu. Jadi menarik ya. dan Coba saya ambil satu ya. Oke. Nah, itu kita ambil dari ensiklopedia yang ada kayak gitu, dan itu secara tidak langsung gitu ya bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak. Selain dia minum, tetapi dia juga dapat ilmu pengetahuan baru gitu dari Natariksa seperti itu. Iya betul, menarik banget ya idenya. Jadi biasanya memang kalau anak-anak itu makan sesuatu snack atau misalnya minuman, memang pertama kali yang dilihat itu adalah kemasannya. Setelah dari kemasan, mereka lihat juga tulisan gitu kan ya. Dan menariknya di sini juga ada ilmu pengetahuannya. Dan kalau misalnya ilmu-ilmu seperti ini, apakah ini memang diganti berkala atau setelah kemasan ini dibuat ya selamanya akan seperti ini gitu? Nah, untuk ilmu ini kita ganti berkala gitu ya, periodik gitu, entah itu berapa bulan atau berapa tahun, nanti kita ganti dengan ilmu-ilmu yang baru gitu, sehingga pengetahuan pun terus bertambah seperti itu. Dan selain karakter yang kita tempelkan di kemasan kita, ada juga komik yang kita ciptakan gitu. Jadi di setiap karakter itu ada cerita komik mengenai Asmaul Husna, dan itu pertama kali kita launching di Gedung Sate gitu ya, ya Kak Iden ya, di dalam acara WUB kayak gitu. Waduh, menarik banget nih. Jadi selain membuat minuman, ada tambahan bonus promosinya, bikin komik ya. Jadi komiknya itu memang berdasarkan ini ya, dari karakternya ini. Wah, subhanallah, hebat-hebat banget nih. Dan karakternya ini memang menyerupai dengan rasa dari ininya ya. Iya, bentuk dari rasa buah yang ada gitu. Rasa buah dari minuman ini ya, ada yang rasa durian ataupun black forest, terus apa macam-macam ya, vanilla dan lain sebagainya. Nah, lalu tentang pemasarannya nih ya, marketingnya, ini gimana ini konsepnya? Ya, pendidikan sebenarnya ya. Pendidikan yang saya seneng dari sebuah produk itu, ketika produk itu mempunyai nilai pendidikan. Nah, kesenangan saya juga harus bisa gimana caranya si customer juga senang merasakan kayak gitu ya. Nah, cara promosinya justru dengan kami mengemas si Natariksa ini dengan karakter-karakter ini, diharapkan si customer juga selain menikmati produknya, juga dia bisa mendapatkan edukasinya. Jadi yang kami usung bahwa tidak hanya kami mendapatkan profit, tidak hanya kami mendapatkan profit, tapi ditekankan bahwa setiap pembelian ada satu ilmu yang disebarkan kepada anak-anak. Kayak tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Kak Malik, bahwa ini ilmunya itu berkala. Jadi ketika si satu anak ini memberi rasa taro, misalkan kita bacakan ya Teh, tahukah sahabat mengapa bumi bisa dihuni oleh makhluk hidup? Nah, ini kan menjadi rasa penasaran bagi anak-anak. Kenapa kok planet Pluto, Mars gak bisa dihuni? Nah, kita ungkap jawabannya di sini, singkatnya ya Teh. Nah, kenapa kami memberikan jawaban singkat supaya anak-anak lebih menggali lagi? Nah, justru rasa penasarannya ini yang akan kami timbulkan di Natariksa. Nah, kita jawab, salah satu alasannya bumi merupakan planet yang mampu mempunyai air yang sangat melimpah serta udara yang sangat cocok untuk aktivitas biologis seperti fotosintesis dan respirasi. Nah, itu kan anak-anak nanti respirasi itu apa sih? Nah, nanti mereka mencari tahu lagi kayak gitu. Terus di kemasan selanjutnya gitu. Jadi sehingga ini ada pembelian berkala. Wow, gitu. Jadi memang perbendaharaan ilmunya bertambah, perbendaharaan kosakatanya juga bertambah ya. Jadi ke anak-anaknya. Dan yang orang tuanya yang nggak tahu juga jadi tahu. Mungkin lupa ya, karena memang seiring berjalannya waktu emak-emaknya lupa gitu. Oh iya, respirasi itu apa ya? Oh ya, lihat aja dulu di Google. Seperti itu. Waduh, seru banget nih. Jadi memang bener ya, konsep itu
menjadi satu perhatian sekali ya, terutama buat Natariksa. Wah, asik nih. Nah, kemudian nih di Natariksa juga ternyata setiap tahun itu dibuat ada duta. Ya. Ini ya, Duta Natariksa. Duta Natariksa. Bisa cerita nggak sih apa itu Duta Natariksa? Ya, sebenarnya Duta Natariksa ini teh bukan dikemas seperti duta-duta yang lainnya, misal kayak Miss Indonesia gitu. Seolah-olah si dutanya ini menjadi partner dalam misalkan pariwisata. Dia selalu mengikut sertakan pariwisata. Tidak seperti itu. Justru kami ini memberikan duta anak di lewat Natariksa ini memberikan penghargaan kepada anak-anak yang mempunyai semangat belajar yang tinggi. Kayak gitu teh. Contohnya yang kami senang itu adalah kita sempat memilih duta itu, ini namanya Suna dan Julia ya. Ini anak-anak usia kelas 5 dan kelas 4. Dimana kedua anak ini mempunyai karakter yang sangat luar biasa teh. Ini seorang anak perempuan tapi mempunyai karakter seperti laki-laki. Waduh. Nah, tapi bukan seperti laki-laki yang betul. naik motor sembarangan, bukan seperti itu, tapi dia perempuan yang pemberani. Dia perempuan yang tidak manja. Kalau misalkan dia ke kamar mandi dia tidak mau ditemenin. Nah, itu keberanian itu yang kami hargain lewat Duta Natariksa ini. Jadi bukan semata-mata dia untuk promosi, bukan seperti itu. Ya, jadi bentuk penghargaan kami terhadap anak-anak yang mempunyai semangat pendidikan yang tinggi kami hargain lewat Duta Natariksa. Duta Natariksa. Gitu. Oh, soalnya gitu. pikiran saya Duta Natariksa itu adalah anak yang banyak mengkonsumsi Natariksa. Enggak ya, enggak itu aja ya, tapi memang dipilih berdasarkan karakteristik si anak itu. Yang unik dari yang lain. Unik. Dan Suna ini juga dia ketika kita dengar cita-cita kamu apa, misalnya kita bertanya kepada anak atau adik kita ya teh, nah jawabannya jadi polisi, poluan, itu mainstream ya, biasa maksudnya. Nah, ini dia jawaban saya pengen jadi gamers handal di Indonesia katanya, bahkan di luar negeri, dan itu menjadi wah terobosan baru bagi anak-anak kan, misi seperti itu, dan sampai sekarang dia gamers tapi dia juga orang yang sangat pintar teh, kayak gitu. Dan ini kan menjadi contoh bahwa menjadi seorang gamers juga tidak melulu dia biasa aja di sekolahnya, tapi gamers juga bisa berprestasi loh, kayak gitu. Oke, benar-benar luar biasa sekali nih. Nah, itu mungkin beberapa keunggulan Natariksa dengan minuman-minuman yang lain ya. Lalu ada lagi nggak keunggulan yang lain nih dari Natariksa mengenai rasanya mungkin? Apakah memang ini rasanya asli dan warna yang ditimbulkan dari minuman ini apakah seperti apa kayak gitu? Kalau ini rasa-rasa unggulnya kita beda ya teh dengan produk minuman yang lain. Sekarang kan banyak banget produk minuman yang sedang familiar, terutama dengan rasa taro, vanila. Nah, apa sih perbedaan yang bisa didapatkan oleh customer lewat Natariksa ini? Karena kandungan susunya itu sangat pas teh. Kita kan ada minuman dan ada susu juga. Nah, ini juga selain minum juga bisa memperbaiki kalsium kayak gitu ya teh, untuk tumbuh kembang anak juga. Nah, si Nata de Coco ini juga bisa menunda rasa lapar. Itu yang uniknya dari Natariksa. Nah, selain itu tentu keunggulan produk minuman dari segi rasa, edukasi yang kita tekankan di sini. Bahwa kembali lagi bahwa saya ingatkan, belajar itu tidak selalu harus di kampus, di sekolah kayak gitu teh. Belajar itu dimanapun, sekalipun itu di produk, dia itu adalah pola belajar. Betul. Kayak gitu. Waduh, menarik sekali ya pemirsa apa yang ditawarkan oleh Natariksa ini. Jadi tidak hanya mereka memikirkan keuntungan semata, di mana saat mereka menjual produk ini laku ya sudah gitu, tapi mereka memiliki nilai tambah yang banyak juga. Nah, saya tadi belum sempat nanya nih, kalau misalnya minuman ini bisa tahan itu sampai berapa lama? Kalau minuman sendiri ini kita tergantung penyimpanannya teh. Kalau misalkan penyimpanannya di showcase karena suhu dinginnya berbeda dengan lemari es, biasanya 21 hari. 21 hari, kalau di lemari es 30 hari. 30 gitu. Hari. Okay. Kalau dalam suhu ruangan bebas terpancar panas itu 2 hari juga udah langsung tidak bisa diminum teh, karena memang ada kandungan susu. Ada kandungan susu. Dan ini berarti dijamin bahwa minuman ini tidak mengandung bahan pengawet gitu ya. Sebenarnya kalau untuk bahan pengawet sendiri ini mengandung teh, tapi kita takarannya memang sebenarnya seluruh jenis produk minuman itu menggunakan bahan pengawet ya pada dasarnya kayak gitu. Nah, cuman bahan pengawet seperti apa? Apakah alami atau buatan? Kan garam, gula pun itu bahan pengawet. Betul. Jadi kita menggunakan juga bahan pengawet, cuman bahan pengawet yang alami ya. gitu, sebenarnya. Wah, asik nih, luar biasa sekali. Nah, saya sekarang jadi penasaran nih pemirsa. Kalau misalnya ingin mendapatkan Natariksa ini di mana, lalu kalau misalnya kita pengen berpeluang, kayaknya ini peluang bisnis yang bagus kalau misalnya kita sebagai emak-emak dan banyak anak-anak, kalau mau jualan gimana sih, bisa nggak sih sharing-sharing jualan seperti itu? Nah, kayaknya kita akan tanya nanti setelah informasi komersial yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngeteh Pagi.